Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kisya Pratama Wijaya dari kelas AK 11 dengan NIM 2025 1211007. Di sini saya bersama Nama saya Kalina Rapasya dengan NIM 2025 1211020. Hari ini kita akan ngejelasin materi dana pensiun dan penggadaian. Yang pertama akan menjelaskan dana pensiun. Wait. Nama pengertiannya, menurut Latu Marisa tahun 2011, pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada kejadian lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yang dimaksud dengan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum, perusahaan dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan dan diberikan kembali sesuai dengan perjanjiannya. Jadi, dana pensiun adalah lembaga yang mengumpulkan atau menabungkan uang dari karyawan selama mereka masih bekerja, lalu uang tersebut akan diberikan kembali kepada karyawan saat mereka pensiun, sesuai dengan aturan atau perjanjian yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun normal adalah manfaat yang diberikan kepada peserta dana pensiun ketika mereka mencapai usia pensiun normal yang telah ditetapkan oleh perusahaan oleh lembaga penyelenggara dana pensiun. Secara umum, usia pensiun normal berada pada rentang 45 sampai 60 tahun, tergantung peraturan masing-masing perusahaan. Ketika peserta mencapai usia ini, barulah mereka berhak menerima manfaat pensiun secara penuh, baik dalam bentuk pembayaran bulanan atau pensiun berkala, maupun pembayaran sekaligus atau lump sum sesuai program yang diikuti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah peserta tidak lanjut bekerja, mereka tetap memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan di masa tua. Manfaat pensiun normal ini biasanya menjadi bentuk manfaat utama dalam program dana pensiun. Yang kedua, ada manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat yang dapat diterima peserta
lebih awal dari usia pensiun normal. Syarat umumnya adalah peserta telah berhenti bekerja minimal 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Contohnya, jika jika usia pensiun normal adalah 55 tahun, maka manfaat pensiun dipercepat dapat dilakukan ketika peserta berhenti bekerja pada usia 45 tahun atau lebih. Peserta yang memenuhi syarat dapat menerima pembayaran pensiun paling lambat 1 bulan setelah ia resmi mengundurkan diri atau berhenti bekerja. Pensiun dipercepat biasanya diberikan untuk keadaan tertentu, seperti efisiensi perusahaan, kondisi pribadi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, atau alasan ekonomi. Meski diberikan lebih cepat, jumlah manfaatnya kadang berbeda dengan pensiun normal karena waktu pengumpulan iuran menjadi lebih pendek. Yang ketiga, ada manfaat pensiun ditunda. Manfaat pensiun ditunda adalah manfaat yang diterima peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, tetapi manfaatnya tidak langsung dibayarkan. Pembayaran baru dilakukan ketika peserta ia mencapai usia tertentu, yaitu 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Contohnya, jika usia pensiun normal adalah 55 tahun, maka pembayaran pensiun ditunda baru dapat dilakukan ketika ia mencapai usia 45 tahun. Jenis manfaat ini biasanya digunakan atau terjadi jika peserta keluar dari pekerjaan tetapi masih mempunyai hak sebagai peserta dana pensiun. Dana yang telah terkumpul tetap disimpan dan dikelola oleh dana pensiun sampai waktu pencairan tiba. Hal ini bertujuan agar manfaat pensiun tetap dapat diberikan dalam jumlah optimal meski peserta tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada manfaat pensiun janda atau duda atau anak. Pada manfaat ini yang diberikan kepada ahli waris peserta dana pensiun apabila peserta telah meninggal dunia, baik sebelum atau sudah memasuki masa pensiun. Ahli waris yang berhak biasanya meliputi suami atau istri yang sah, anak kandung atau anak angkat yang sah, sampai batas usia tertentu. Misalnya 21 atau 25 tahun, tergantung aturan lembaga. Manfaat ini diberikan untuk menjamin bahwa keluarga peserta tetap memperoleh penghasilan meskipun peserta yang menjadi tulang punggung keluarga sudah meninggal. Pembayaran bisa diberikan secara berkala setiap bulan atau secara sekaligus sesuai dengan aturan lembaga dana pensiun. Yang kelima, manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami kondisi medis
yang mengakibatkan cacat total atau cacat sebagian, sehingga tidak mampu lagi bekerja seperti sebelumnya. Untuk memperoleh manfaat ini, peserta harus dinyatakan cacat oleh dokter dan didiagnosis tersebut harus disetujui oleh lembaga dana pensiun sebagai bukti bahwa peserta benar-benar tidak dapat melakukan pekerjaan. Manfaat pensiun cacat biasanya diberikan tanpa harus menunggu usia pensiun normal. Tujuannya adalah memberikan perlindungan finansial kepada peserta yang kehilangan kemampuan untuk bekerja akibat keadaan yang tidak dapat dihindari. Besar manfaatnya dapat berbeda tergantung pada tingkat keparahan cacat dan ketentuan program pensiun. Selanjutnya, ada tujuan penyelenggara. Menurut Budi Santoso dan Nuri Otomo tahun 2013, bahwa tujuan penyelenggara dana pensiun dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari pemberi kerja atau perusahaan. Nah, dari yang dibagi lagi, yang pertama ada kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban memberikan rasa aman nyaman kepada pegawainya pada saat mencapai usia pensiun dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan. Jadi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap pegawainya, terutama menjelang usia pensiun. Kewajiban moral ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak karyawan selama masa kerja, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan memiliki jaminan kesejahteraan di masa depan. Dengan memberikan program pensiun, perusahaan telah membantu karyawan menghadapi masa yang tidak produktif dengan lebih tenang karena mereka tahu akan memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan hidup. Hal ini menciptakan hubungan kerja yang lebih manusiawi, beretika, dan saling menghargai antara perusahaan dan pegawai. Yang kedua, ada loyalitas. Jaminan keamanan yang diterima karyawan akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan dan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi. Jadi, ketika perusahaan menyediakan jaminan keamanan finansial melalui program pensiun, hal itu akan memberikan dampak positif bagi hubungan kerja. Karyawan akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan, sehingga mereka akan cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Karyawan yang tenang mengenai masa depan biasanya bekerja dengan lebih fokus, disiplin, dan bertanggung jawab.
Mereka cenderung bertahan lebih lama di perusahaan dan memberikan kontribusi optimal. Dengan demikian, manfaat pensiun menjadi salah satu cara perusahaan mempertahankan talent terbaik dan memastikan produktivitas kerja tetap tinggi. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memasuki program pensiun sebagai salah satu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, yang diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan berkualitas dan profesional di perusahaan. Jadi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan harus memiliki strategi yang menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Salah satunya itu strategi yang paling efektif adalah menyediakan program pensiun sebagai bagian dari total kompensasi. Keberadaan manfaat pensiun membuat perusahaan memiliki nilai tambah di mata calon karyawan karena memberikan keamanan finansial jangka panjang. Hal ini sangat penting terutama bagi profesional yang mencari kestabilan dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan memiliki daya saing lebih tinggi dalam merekrut tenaga kerja yang terampil, berpengalaman, dan profesional. Yang kedua itu dari karyawan. Nah, yang pertama ada rasa aman terhadap masa yang akan datang. Karyawan yang mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima setelah memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja pada saat ia masih produktif. Karyawan pada dasarnya berharap memiliki jaminan ekonomi ketika memasuki usia pensiun. Dengan adanya program pensiun, mereka merasa lebih tenang karena memikirkan masa depan, karena tahu bahwa akan ada penghasilan yang tetap meskipun mereka sudah tidak bekerja lagi. Perasaan aman ini akan mempengaruhi motivasi dan performa mereka selama masih bekerja. Karyawan yang tidak khawatir tentang masa depannya cenderung lebih fokus, produktif, dan memiliki kinerja yang stabil karena mereka merasa perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap kesejahteraan mereka. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik karyawan mempunyai. Jadi program ini tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Jadi pada program pensiun ini bentuk kompensasi tambahan yang sangat bernilai bagi karyawan. Meskipun manfaat ini baru bisa dinikmati ketika karyawan pensiun atau berhenti bekerja, namun hal ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi mereka.
Dengan adanya iuran pensiun yang dikumpulkan selama masa kerja, karyawan memiliki tabungan khusus yang akan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah mereka berhenti bekerja atau masa produktifnya berakhir. Program pensiun juga akan meningkatkan total manfaat yang diterima karyawan, sehingga akan memperkuat persepsi bahwa perusahaan memberikan penghargaan khusus bagi kontribusi mereka. Selanjutnya, sistem pembayaran manfaat pensiun. Ketika peserta memasuki masa pensiun, dana yang telah dikumpulkan selama masa kerja akan diberikan kembali dalam bentuk manfaat pensiun. Cara pemberian manfaat ini dapat berbeda-beda tergantung dengan aturan program pensiun yang telah diikuti. Secara umum, terdapat 3 jenis sistem pembayaran manfaat pensiun. Yang pertama, pensiun berkala atau anuitas. Jadi, pensiun berkala adalah sistem pembayaran di mana manfaat pensiun diberikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Mirip seperti gaji bulanan bagi pekerja aktif. Nah, pembayaran ini tuh dapat dilakukan seperti bulanan, atau setiap 3 bulan, atau triwulan, atau setiap tahun. Namun, yang paling umum digunakan pembayarannya itu bulanan, karena akan memberikan kestabilan penghasilan bagi pensiunan. Sistem anuitas ini akan membantu pensiunan mengatur keuangan dengan lebih baik, karena mereka akan menerima pendapatan tetap secara teratur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Dengan pola pembayaran berkala, pensiunan tidak perlu khawatir kehabisan uang di masa tua, karena dana akan diberikan sedikit demi sedikit dalam jangka panjang. Yang kedua, sekaligus. Peserta menerima seluruh manfaat dalam satu kali pembayaran setelah pensiun. Jadi pada sistem pembayaran ini, seluruh manfaat pensiun akan diberikan dalam satu kali pembayaran ketika peserta resmi memasuki masa pensiun atau memenuhi syarat pencairan. Artinya, semua dana yang telah terkumpul, baik dari iuran peserta maupun iuran pemberi kerja, langsung diterima dalam satu waktu. Metode ini akan memberikan fleksibilitas kepada peserta karena mereka dapat langsung menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan seperti membayar hutang, membeli rumah, membuka usaha, atau keperluan pribadi lainnya. Namun, sistem ini juga memiliki resiko jika peserta tidak mampu mengelola dana dengan baik. Tabungan pensiun bisa cepat habis dan membuat masa tua menjadi lebih sulit. Yang ketiga, gabungan berkala dan sekaligus. Sebagian dana
diberikan sekaligus, sisanya dibayar secara rutin setiap bulan. Atau dalam praktik di Indonesia, pembayaran berkala lebih umum karena tujuannya membuat penghasilan stabil. Jadi, dalam sistem gabungan, peserta akan menerima manfaat pensiun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, sebagian dana diberikan sekaligus saat pensiun, dan yang kedua, sisanya dibayarkan secara berkala. Misalnya, misal bulan seperti gaji. Skema gabungan ini merupakan alternatif yang paling seimbang. Peserta dapat menggunakan bagian sekaligus untuk keperluan mendesak atau investasi pribadi. Sementara pembayaran berkala berfungsi sebagai penghasilan tetap. Di Indonesia, skema gabungan dan pembayaran berkala lebih banyak digunakan karena pemerintah serta lembaga dana pensiun ingin memastikan bahwa peserta tetap memiliki pendapatan stabil hingga masa tua, sehingga risiko kehabisan dana bisa diminimalkan. Selanjutnya, ada program pensiun dengan dan tanpa iuran. Yang pertama, program pensiun dengan iuran. Program pensiun dapat dibedakan menjadi siapa yang menanggung iuran untuk membiayai manfaat pensiun. Nah, untuk program ini mengharuskan peserta untuk ikut membayar iuran. Biasanya dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Pemberi kerja juga dapat menambahkan iuran sehingga beban tidak ditanggung peserta sepenuhnya. Ciri-cirinya, iuran dibayar oleh pemberi kerja dan atau karyawan. Umumnya sistem proporsional ini misalnya perusahaan membayar 5% dari gaji dan pegawai membayar 3% dari gaji. Yang kedua, besarnya iuran tetap misalnya 3% dari gaji. Biasanya dihitung berdasarkan presentasi gaji, sehingga semakin besar penghasilan, semakin besar juga iuran pensiunnya. Manfaat yang didapat bergantung pada besar kecilnya iuran dan hasil investasi. Jadi, dana yang terkumpul akan diinvestasikan oleh lembaga pengelola. Manfaat yang diterima peserta ketika pensiun ditentukan oleh berapa lama peserta membayar iuran, berapa besar total iuran, dan seberapa besar hasil pengembangan investasi. Terus, peserta juga akan memiliki akun individual. Setiap peserta akan memiliki catatan saldo pensiun masing-masing, sehingga mereka dapat melihat perkembangan nilai tabungan pensiunnya. Contohnya, PPIP atau program pensiun iuran pasti. Pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, di sini manfaat yang diterima
peserta tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti jumlah saldo dan hasil investasi. Keuntungannya yang pertama, beban perusahaan akan lebih ringan karena tidak menanggung seluruh iuran. Yang kedua, peserta akan lebih sadar dalam mengelola masa depannya karena ia ikut berkontribusi dalam membiayai pensiun sendiri. Yang ketiga, akun individual membuat peserta lebih transparan dalam melihat perkembangan dana pensiun mereka. Yang kedua, program pensiun tanpa iuran. Dalam program ini, peserta tidak perlu membayar iuran sama sekali. Seluruh iuran akan ditanggung oleh pemberi kerja. Sistem ini biasanya diterapkan oleh perusahaan besar atau perusahaan yang ingin memberikan fasilitas kesejahteraan tambahan untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaiknya. Ciri-cirinya, iuran seluruhnya berasal dari perusahaan. Jadi karyawan tuh tidak dipotong gaji sedikit pun untuk dana pensiunnya. Yang kedua, manfaat pensiun biasanya ditentukan di awal. Perusahaan sudah memiliki rumus perhitungan manfaat. Misalnya, 2% kali masa gaji kali gaji pokok berakhir. Sehingga peserta dapat memperkirakan jumlah pensiun yang akan diterima. Yang ketiga, ada risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja atau lembaga pengelola. Jadi, jika hasil investasi rendah, maka perusahaan akan tetap membayar manfaat sesuai dengan rumusnya. Yang keempat, lebih sering digunakan oleh perusahaan yang ingin menciptakan loyalitas tinggi. Nah, contohnya itu ada PPMP atau program pensiun manfaat pasti. Dalam program ini, perusahaan dijamin manfaat tertentu saat pensiun, tidak tergantung pada besar saldo iuran. Selanjutnya, ada penyelenggara program dana pensiun di Indonesia. Di Indonesia, penyelenggara program dana pensiun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Tujuannya adalah memastikan bahwa pekerja memiliki jaminan pendapatan ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat, atau kondisi tertentu lainnya. Penyelenggara dana pensiun memiliki peran penting dalam mengelola iuran, menginvestasi dana, serta memastikan manfaat dapat dibayarkan dengan aman dan lebih tepat waktu. Secara umum, penyelenggara dana pensiun di Indonesia memiliki bagiannya. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Jadi, DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk dan diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang menyediakan manfaat pensiun bagi karyawannya sendiri. Nah, lembaga ini
berdiri terpisah oleh perusahaan induk, namun tetap akan berada di bawah tanggung jawab pemberi kerja sebagai sponsor. Karakteristiknya yang pertama, peserta terbatas hanya untuk karyawan perusahaan tersebut. Artinya, tidak semua orang bisa ikut karena DPPK bersifat internal. Yang kedua, dikelola oleh pengurus yang ditunjuk perusahaan. Pengurus ini bertugas untuk mengelola dana, menginvestasi aset, dan memastikan manfaat dibayar sesuai ketentuan. Lalu yang ketiga, DPPK dapat menyelenggarakan dua jenis program pensiun. Yang pertama, PPMP atau program pensiun manfaat pasti, yaitu manfaat ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir. Ini akan memberikan kepastian bagi para karyawan. Yang kedua, PPIP atau program pensiun iuran pasti. Iuran ditentukan di awal, sedangkan manfaat bergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasi. Yang keempat, perusahaan biasanya menggunakan DPPK untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Pemberian manfaat pensiun yang jelas dan terstruktur meningkatkan loyalitas dan motivasi pegawai. Fungsi DPPK yang pertama, mengelola iuran dan investasi untuk menghasilkan nilai optimal, menyalurkan manfaat pensiun kepada karyawan saat memenuhi syarat, memberikan perlindungan finansial bagi karyawan di masa tua. Nah, contoh DPPK di Indonesia yaitu yang pertama ada dana pensiun Pertamina, dan dana pensiun Bank Mandiri. Lalu aku ada tambahan lagi, dana pensiun Telkom, dana pensiun PLN, dana pensiun Astra. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki DPPK karena jumlah karyawan banyak dan stabilitas keuangannya memungkinkan pengelolaan dana pensiun internal. Lalu yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, ini tuh biasanya diselenggarain oleh bank, terus perusahaan asuransi jiwa. DPLK adalah dana pensiun yang disediakan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, berbeda dengan DPPK. DPLK berfungsi terbuka untuk umum, sehingga siapapun dapat menjadi peserta, baik individu maupun kelompok melalui perusahaan. Karakteristik DPLK yang pertama, DPLK hanya boleh menyelenggarakan PPIP, yang berarti manfaat pensiun ditentukan oleh saldo iuran dan hasil investasi, bukan rumus gaji atau masa kerja.
Yang kedua, fleksibel dan mudah diakses. Peserta dapat menentukan sendiri jumlah iuran bulanan, pilihan investasi, jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, cocok untuk pekerja mandiri, freelance, atau karyawan perusahaan kecil. Karena mereka mungkin tidak akan mendapatkan fasilitas pensiun dari perusahaannya. Yang keempat, dana diinvestasikan pada instrumen keuangan seperti obligasi, deposito, saham, dan pasar uang. Tujuannya untuk mengembangkan dana peserta hingga mencapai usia pensiun. Fungsi DPLK sendiri, yang pertama, cas dulu. Sorry. Yang pertama itu menyediakan sarana menabung jangka panjang untuk persiapan pensiun. Yang kedua, mengelola investasi yang aman dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi peserta yang ingin membuat rencana pensiun sendiri tanpa bergantung pada perusahaan. Contoh DPLK di Indonesia, yang pertama ada DPLK BNI, DPLK BRI, DPLK Mandiri, DPLK Manulif, DPLK BCA Light. Nah, DPLK berkembang pesat karena masyarakat semakin sadar pentingnya mempersiapkan masa pensiun secara mandiri. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan atau program JHT dan JP. Jadi walaupun secara hukum BPJS Ketenagakerjaan bukan dana pensiun penuh, tetapi BPJS telah menjalankan program yang memiliki fungsi mirip dengan dana pensiun tradisional. BPJS adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional, dari sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang memberikan perlindungan dasar kepada seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Program BPJS yang mirip dana pensiun. Yang pertama itu ada JHT atau jaminan hari tua. Jadi peserta menabung melalui iuran rutin yang dibayar oleh pemberi kerja atau pekerja. Dengan JHT bisa dicairkan sesuai dengan saat pensiun, berhenti kerja, atau memenuhi syarat tertentu, misalnya 10 tahun kepesertaan dan plus usia minimal 56 tahun. JHT ini mirip sistem iuran pasti karena manfaat tergantung iuran dan hasil pengembangan dana. Yang kedua ada JP atau jaminan pensiun. Peserta memiliki manfaat dalam bentuk pensiun bulanan.
seperti pensiun PNS atau BUMN. Iuran dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Besaran manfaat sudah ditentukan berdasarkan formula tertentu, misalnya pada masa kerja dikali upah rata-rata. Nah, JP ini tuh mirip program manfaat pasti karena memberikan manfaat rutin hingga peserta meninggal. Baik, berikutnya mengenai pengertian pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan dan bank yang menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan atas pinjaman. Pegadaian bertindak sebagai lembaga yang menjaga keamanan barang dan menjamin bahwa pinjaman akan dilunasi oleh nasabah. Bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu tertentu, pegadaian memiliki hak untuk menjual barang tersebut melalui mekanisme lelang resmi. Hmm. Berikutnya ada karakteristik utama pegadaian. Yang pertama adalah pengalihan hak kepemilikan masyarakat. Dalam hukum gadai, hak menguasai barang berpindah ke pegadaian, tetapi hak kepemilikan tetap pada nasabah. Jika nasabah menebus barang kembali, tetapi jika tidak, pegadaian dapat menjual barang untuk pelunasan. Yang B, berbasis benda bergerak. Barang jaminan bukan berupa tanah atau bangunan, tetapi barang yang mudah dipindahkan dan mudah dinilai. C, fokus pada pembiayaan mikro. Di sini pegadaian mengisi celah pembiayaan yang tidak terjangkau bank, terutama masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil. D, mekanisme keuangan sederhana. Di sini tidak memerlukan skor kredit, rekening, bank, laporan keuangan, atau prosedur kompleks seperti bank. E, sistem hukum yang jelas. Pegadaian beroperasi berdasarkan ketentuan hukum jaminan, peraturan industri keuangan, diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dengan karakteristik tersebut, pegadaian menjadi solusi pembiayaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Berikutnya adalah manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian memberikan pada individu, UMKM, dan perekonomian secara umum. Yang pertama ini ada manfaat bagi nasabah. Yang pertama, akses pembiayaan cepat dan mudah. Proses gadai bisa selesai dalam hitungan menit karena tidak memerlukan persyaratan rumit. Hal ini membantu masyarakat untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, modal kerja harian, kebutuhan rumah tangga mendesak, dan yang kedua, persyaratan sederhana. Ini tidak memerlukan yang pertama jaminan berupa sertifikat tanah, slip gaji, BI checking, dan juga histori kredit. Cukup
membawa barang yang dapat dinilai dan identitas diri. Yang ketiga itu resiko kredit macet tidak mengikat nasabah. Jika tidak dapat membayar, nasabah tidak dikejar atau ditagih berlebihan. Hanya barang jaminan yang menjadi penyelesaian. Yang keempat, tempat penyimpanan barang yang aman. Lebih aman menyimpan emas atau barang berharga di pegadaian dibandingkan di rumah. Karena dilindungi oleh sistem berangkas berlapis, CCTV dan kawanan 24 jam, asuransi terhadap pencurian atau kebakaran, atau kewenangan cabang seperti itu. Yang kelima ada pelunasan fleksibel. Nasabah dapat melunasi kapan saja sebelum jatuh tempo, memperpanjang dengan membayar biaya sewa modal, menambah pinjaman bila nilai jaminan masih memungkinkan. Yang keenam, mencegah rentenir. Pegadaian menawarkan bunga atau biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan rentenir atau peminjaman ilegal. Yang B, manfaat bagi UMKM. Yang pertama di sini ada menyediakan pembiayaan modal kerja cepat. UMKM yang butuh dana untuk beli stok barang, perputaran kas harian, perbaikan alat produksi, atau juga tambahan bahan baku. Yang kedua, tidak mengganggu kepemilikan aset jangka panjang. Misalnya seperti pedagang kecil menjaminkan emas atau barang elektronik, bukan aset usaha yang vital. Ketiga, pembiayaan yang sejalan dengan perputaran usaha. Karena jangka waktu pendek, UMKM dapat menyelesaikan pembayaran dengan arus kas. Dan C, tentang manfaat bagi perekonomian umum. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini Pegadaian membantu kelompok ekonomi lemah untuk memperoleh pembiayaan formal. Yang kedua, menekan praktik keuangan ilegal. Pegadaian mengurangi ketergantungan pada pinjaman rentenir dan pinjol bodong. Yang ketiga, mendukung stabilitas keuangan. Pegadaian adalah lembaga yang diawasi negara sehingga aman, legal, dan terstruktur. Yang ketiga ada kegiatan usaha barang jaminan dalam pegadaian atau pembahasan selanjutnya. Kegiatan kegiatan usaha pegadaian tidak hanya menerima barang jaminan, tetapi juga mengelola seluruh proses yang menyertainya. Yang pertama ada penerimaan barang jaminan. Pegadaian menerima berbagai jenis barang seperti emas dan perhiasan, barang elektronik seperti handphone, laptop, dan juga TV. Lalu juga ada kendaraan bermotor, seperti motor, mobil, atau biasanya dengan surat-suratnya aja seperti BPKB. Lalu juga barang rumah tangga, peralatan usaha seperti mesin, kamera, alat pertukangan, dan juga logam mulia atau jam tangan mewah. Lalu yang B ini ada penyimpanan barang jaminan. Pegadaian memiliki sistem penyimpanan yang aman. Yang pertama, ruang berangkas. Yang kedua, gudang penyimpanan. Yang ketiga, tempat penyimpanan kendaraan. Dan yang keempat, sistem asuransi. Sebagian barang dijamin asuransi terhadap risiko tertentu. C. Pengelolaan administrasi barang jaminan. Pegadaian membuat surat bukti kredit atau SBK yang berisi jenis barang, foto barang, nilai taksiran, nilai jaminan, jangka waktu, dan juga biaya atau bunga. D. Lelang barang tidak ditebus.
Jika nasabah tidak melunasi dan tidak memperpanjang pegadaian, akan memberikan pemberitahuan, menjadwalkan lelang, melakukan lelang kepada publik, mengembalikan kelebihan hasil lelang kepada nasabah. Pemeliharaan barang. Pegadaian bertanggung jawab menjaga barang agar tidak rusak sehingga dilakukan pembersihan dasar pada emas, perawatan baterai minimal untuk kendaraan, penyimpanan barang elektronik di ruang suhu stabil. Yang keempat ada sumber pendanaan pegadaian. A. Modal perusahaan. Modal awal dari pemilik, misalnya BUMN pada PT Pegadaian. Pegadaian memerlukan dana besar untuk pembiayaan pinjaman. Yang B. Pinjaman dari bank. Pegadaian dapat meminjam dana dari bank besar untuk modal kerja, dan ini kemudian dipinjamkan kembali ke masyarakat. C. Pendapatan operasional seperti jasa sewa modal atau biaya pinjaman, biaya administrasi, biaya penitipan barang, dan pendapatan hasil lelang. Obligasi dan surat utang. Pegadaian dapat menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dari investor. Yang E. Produk investasi masyarakat. Dana hasil penjualan emas, tabungan emas, dan cicilan dapat menjadi salah satu sumber likuiditas. Penaksiran atau appraisal barang di Pegadaian. A. Penaksiran adalah proses penting yang menentukan nilai pinjaman. A. Pemeriksaan fisik barang. Untuk emas, diperiksa kadar atau karat, diuji menggunakan alat uji kadar seperti XRF, ditimbang berat bersih, dilihat bentuk, kondisi, dan kelengkapan sertifikat. Untuk elektronik, dites fungsi, diperiksa kondisi fisik seperti layar, baterai, dan casing, lalu dilihat tahun produksi dan spesifikasi. Untuk kendaraan, pengecekan BPKB dan STNK, pengecekan nomor rangka dan mesin, serta pemeriksaan kilometer kondisi mesin dan juga bodi. Yang B. Penentuan keaslian. Pegadaian wajib memastikan barang tidak palsu dan bukan barang hasil kejahatan. Untuk itu, emas dicek keaslian, barang elektronik dicek nomor IMEI, kendaraan dicek dengan sistem kepolisian untuk keperluan tertentu. Yang C. Nilai pasar dan nilai taksiran. Pegadaian menentukan harga pasar berdasarkan harga emas dunia, harga pasaran barang bekas, tahun keluaran, dan juga kondisi barang. Pinjaman yang diberikan biasanya berada pada kisaran 80-92% untuk emas, 60-80% untuk elektronik, 50-70% untuk kendaraan. Penetapan jumlah pinjaman setelah nilai taksiran ditentukan, petugas memberikan jumlah pinjaman maksimal yang dapat dipinjam. Nasabah boleh mengambil lebih sedikit dari batas maksimal. Berikutnya adalah prosedur pegadaian. Yang pertama, nasabah datang ke pegadaian, membawa barang jaminan atau KTP atau identitas lain yang sah. Yang kedua, pemeriksaan dan penaksiran barang.
Petugas memeriksa barang sesuai ketentuan dan menentukan nilai taksiran serta nilai jaminan. Yang ketiga, penawaran nilai pinjam. Petugas menawarkan jumlah pinjaman nasabah dapat menerima, menawar, dan juga membatalkan proses pegadaian. Yang keempat, pengisian data dan pembuatan SBK. Nasabah memberikan data pribadi, kemudian pegadaian membuat surat bukti kredit. SBK itu berisi identitas nasabah, identitas barang pinjaman, biaya dan tenor pinjaman, serta hak dan kewajiban kedua pihak. Yang kelima, pencairan dana. Dana diberikan secara tunai, transfer rekening, e-wallet di beberapa tempat. Dan yang keenam, penyimpanan barang. Barang disimpan dengan aman hingga jatuh tempo. Yang ketujuh, pelunasan atau perpanjangan. Nasabah dapat melunasi seluruhnya atau mengambil barang, memperpanjang pinjaman dengan membayar biaya sewa, serta membayar sebagian pokok untuk meringankan beban. Yang kedelapan ada masa tenggang. Pegadaian biasanya memberikan masa tenggang jika nasabah belum dapat melunasi tepat waktu. Serta yang kesembilan adalah lelang resmi. Di sini jika nasabah tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, pegadaian akan melakukan pelelangan barang. Lelang yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum. Serta yang ke-10, yang terakhir, di sini adalah penyerahan kelebihan hasil lelang. Jika hasil lelang lebih besar dari sisa pinjaman, kelebihannya dikembalikan oleh nasabah. Baik, sekian materi tentang pegadaian dan juga dana pensiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.